Bab 436, Pembaruan 4. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Dia berhasil meningkat dalam periode yang telah berlalu sejak laporan militer terakhir. Minos bertanya dengan kilatan di matanya. Alina berperan penting dalam rencana Minos di Dataran Hitam, karena dia memecahkan masalah tertentu. Setelah dia bergabung dengan tentara sekitar 2 tahun lalu, beberapa bulan kemudian, tim yang dibentuk pada saat itu untuk menyelidiki kemampuan bawaannya telah berhasil memahami hal seperti itu dan bagaimana hal itu dapat berguna dalam tentara lokal. Dengan penelitian seperti itu, individu-individu tersebut menganalisis bagaimana Alina menggunakan kemampuannya dan sisa yang tertinggal setelah benda-benda tersebut hancur. Dan mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar residu ini dapat digunakan untuk memproduksi benda-benda spiritual. Begitu banyak objek yang diproduksi oleh pandai besi atau ahli susunan dapat direkonstruksi menggunakan residu ini. Satu-satunya hal yang harus ditambahkan dalam produksi artefak dengan sumber daya daur ulang ini adalah komponen-komponen yang memiliki energi spiritualnya sendiri, yang umumnya berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah barang yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sisa dari barang-barang tersebut tidak dapat digunakan kembali, karena tidak mengandung spiritualitas, karena energi spiritual menghilang setelah Alina menggunakan kemampuannya. Dan karena akibat ini, dalam kasus pil spiritual, residu ini praktis tidak berguna. Lagi pula, sebagian besar ramuan pil harus memiliki spiritualitasnya sendiri, seperti halnya obat-obatan. Namun untuk memproduksi senjata spiritual, tujuan utama Minos, kemampuan wanita muda ini, terbukti sangat cocok. Sebab, meski barang seperti ini juga membutuhkan sumber daya dengan spiritualitasnya masing-masing, benda seperti itu hanyalah sebagian kecil dari bahannya. Hal utama dalam sebuah senjata adalah mineral dan penempaan spiritual yang dilakukan oleh pandai besi. Dengan kata lain, dengan skill Alina, Black Plain Army dapat mendaur ulang senjata lama yang rusak untuk menghasilkan item baru yang bahkan berperingkat lebih tinggi. Dan itu membawa banyak kemungkinan bagi pasukan Minos. Seringkali, senjata spiritual akan patah, seperti yang terjadi pada pedang Minos sebelumnya. Setelah itu, mereka tidak lagi berguna. Itu karena memperbaiki senjata yang rusak hingga pecah berkeping-keping akan memakan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mau melakukan tugas seperti itu kecuali senjatanya sangat berharga. Sebagai gambaran, memperbaiki senjata yang rusak parah hingga tidak bisa digunakan lagi bisa mencapai 50% dari harga senjata baru, dengan rating yang sama. Selain itu, setiap kali sebuah senjata mengalami perbaikan, efisiensi dan daya tahannya akan berkurang, bahkan terkadang ratingnya akan turun. Dan karena hal ini, banyak senjata yang ditinggalkan begitu saja atau dijual dengan harga murah setelah dirusak. Dan justru itulah peluang yang ditaklukkan oleh tentara lokal setelah Alina masuk ke dalam pasukan ini. Dengan keahliannya, Minos bermaksud membeli senjata cacat dari seluruh warga kota kering dan menggunakan sisa bahan tersebut untuk pandai besi tentara guna mengembangkan senjata baru bagi para prajurit. Bagaimanapun, setelah Joy mendengar pertanyaan Minos, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, dia telah meningkat pesat. Dia saat ini berada di level 35 dan dapat menghancurkan item hingga klasifikasi tingkat menengah kelas 1. Oh, itu bagus. Meskipun ini masih belum terlalu signifikan bagi tentara, komponen tingkat menengah kelas 1 ini masih dapat digunakan dalam produksi senjata dari tingkat di atas." Minos berkomentar dengan gembira. Hal seperti itu sebenarnya mungkin terjadi karena bahan-bahan yang terdapat di dunia dapat memiliki potensi yang bervariasi dan dapat digunakan untuk mengembangkan produk spiritual dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Pada dasarnya, yang menentukan apakah suatu barang akan digunakan secara maksimal adalah dua hal. Yang pertama adalah tingkat ahli yang terlibat dalam pembuatan artefak spiritual tersebut. Profesional dengan kontrol dan pemahaman yang lebih besar terhadap teknik mereka dapat memanfaatkan setiap komponen dengan sebaik-baiknya selama bekerja. Yang lainnya adalah kemungkinan bahwa mungkin terdapat bahan dengan potensi yang lebih besar di antara sumber daya yang dicampur, sesuatu yang memungkinkan untuk menghasilkan item dengan peringkat lebih tinggi dari berbagai komponen dengan potensi lebih rendah. Dan untuk itu, pandai besi kota kering dapat menyelesaikan dua poin ini untuk menghasilkan item dengan peringkat lebih tinggi dari sisa-sisa senjata hancur Alina. Oleh karena itu, Minos senang dengan informasi yang dibawakan Joy, padahal Alina hanya mampu menghancurkan benda tingkat menengah kelas 1.
Aku membiarkan dia mempelajari teknik budidaya tingkat perak, tapi tetap saja. Perlu waktu beberapa tahun sebelum dia bisa menghancurkan senjata tingkat rendah tingkat 2. Jadi, pikir Minos sambil membuat beberapa catatan mental. Akhirnya setelah beberapa lama berbincang dengan Joey, keduanya telah menyelesaikan urusannya dan berpamitan. Prajurit tua itu telah membicarakan beberapa urusan internal tentara, seperti kasus pekerjaan Edward saat ini. Pria ini adalah salah satu dari sedikit raja spiritual di Dataran Hitam, dan dia telah berbagi beberapa tanggung jawab lokal dengan orang lain pada tingkat yang sama. Di antaranya adalah menjaga pangkalan angkatan laut tentara. Dan tanggung jawab inilah yang sedang dilakukan pria ini saat ini. Setiap 4 bulan Ernest, Edward, dan Eda bergantian bekerja di sana untuk melindungi kepentingan Dataran Hitam. Dan hal seperti itu membuahkan hasil sekitar 4 bulan lalu ketika keluarga Allen akhirnya menemukan pangkalan laut pasukan Minos. Hal seperti itu adalah bagian dari rencana organisasi Pulau Batu untuk mencoba mencuri bisnis Allen, dan mereka tidak berhenti sampai mendapatkannya. Saat itu, Minos sudah menetapkan jadwal shift di pangkalan itu, dan Eda lah yang bersiaga di sana 4 bulan lalu. Dan ketika kedua belah pihak bertemu, ketika mereka merasakan kekuatan spiritual wanita ini dan tawaran mereka ditolak, anggota keluarga tersebut menyerangnya. Namun, dengan Eda, baru, di tempat itu, ketika dia telah mencapai level 51, dan dengan teknik tingkat perak, dia telah menghadapi dan membunuh 3 raja spiritual level 51, 52, dan 53 dari keluarga itu. Setelah kejadian seperti itu, keluarga Allen tidak lagi mengirim orang ke tempat itu karena ketakutan yang mendalam terhadap organisasi yang dapat meninggalkan seseorang yang begitu kuat di tempat terpencil itu. Kekuatan macam apa yang bisa membina orang dengan kemampuan tempur seperti itu? Hanya organisasi-organisasi yang berasal dari luar bagian utara benua tengah. Sangat mudah untuk menerima bahwa prajurit spiritual muda, seperti Minos selama turnamen spiritual, dapat melawan orang-orang dari beberapa level di atasnya. Bagaimanapun, perbedaan budidaya pada tahap budidaya keempat dan kelima tidak terlalu signifikan. Tapi seseorang tidak bisa menerima hal itu di raja spiritual. Perbedaan di setiap level pada tahap budidaya ini terlalu besar. Karena hal ini, keluarga tersebut tidak berani menantang organisasi perkasa di balik pangkalan angkatan laut itu. Tetapi bahkan jika tidak ada ancaman baru-baru ini terhadap lokasi itu, Minos bermaksud mempertahankan skema peralihan di antara raja spiritual di lokasi itu. Lagi pula, dia tidak tahu kapan seseorang yang berkuasa akan muncul di sana, mengganggu bisnisnya. Dan sebagai satu-satunya pos terdepan di Dataran Hitam tempat mereka dapat mengekspor sumber dayanya, dia bersedia untuk terus-menerus meninggalkan raja spiritual di sana. Jadi, setidaknya tempat itu memiliki perlindungan yang baik terhadap kemungkinan ancaman. Masalah utamanya bahkan bukan pada keluarga Allen tetapi kemungkinan kelompok bajak laut yang relatif kuat menemukan lokasi itu. Dan meski hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, Minos harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sepertinya aku harus mengirim Ernest ke tempat itu dalam waktu kurang dari seminggu, pikir Minos sambil merenungkan apa yang dikatakan Joey kepadanya. Edward sudah menyelesaikan tugasnya, dan sudah hampir waktunya bagi penguasa muda ini untuk mengirimkan penggantinya untuk melindungi tempat itu. Saat dia memikirkan masalah ini, pintu kantornya dibanting 2 kali, dan kemudian seorang wanita muda berambut biru memasuki tempat itu. Menyadari Abi telah memasuki kantornya, Minos tersenyum padanya lalu bangkit dari kursinya dan berjalan ke tengah ruangan itu, di mana terdapat sebuah sofa besar. Pacar muda Minos telah tumbuh cukup kuat dalam beberapa bulan yang telah berlalu sejak perjalanan mereka melalui kerajaan ombak dan sekarang berada di level 47. Dia tampak hebat, mengenakan gaun hijau sederhana yang sangat cocok dengan kepribadian dan penampilannya. Dia kemudian duduk di pangkuan Stuart muda di sofa itu dan menciumnya sejenak. Gelombang. Setelah itu, keduanya mulai membicarakan masalah sehari-hari terkait tanggung jawab remaja putri ini. Tugasnya agak berubah sejak mereka kembali dari perjalanan. Misalnya, kini dia tidak lagi berada di pos perbatasan kota kering seperti dulu. Alih-alih melakukan hal seperti itu, Abi kini memegang peran di kantor pusat, serupa dengan yang dipegang Eda beberapa bulan sebelumnya. Selain menyelesaikan beberapa masalah administratif, Abi juga merupakan orang terkuat di tempat itu, setidaknya di sebagian besar waktu. Itu karena raja spiritual dari tentara lokal dan Elena, orang-orang di atas level wanita muda ini,
umumnya tidak menghabiskan banyak waktu di dalam markas. Entah mereka tinggal di kerajaan tata ruang, atau melakukan aktivitas lain di luar markas. Dan karena Abi sudah kuat, dia dapat mengambil peran ini dengan mudah. Tapi bukan hanya itu. Faktanya, seiring berjalannya waktu, para prajurit melihatnya sebagai sosok yang layak untuk memimpin mereka, bukan hanya karena dia adalah pacar pemimpin mereka, namun karena dia benar-benar dihormati. Terlebih lagi, selain berjaga di markas hampir sepanjang hari, wanita muda ini mengelola divisi pelatihan pemimpin kota kering bersama Minos. Kelompok ini memulai aktivitasnya tidak lama setelah seleksi prajurit pasukan elit berakhir, tepat ketika jumlah tentara lokal melampaui 7.000 orang. Dan sejak dibukanya sektor ini di ketentaraan, sekitar 40 tentara telah bergabung dengan divisi ini, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan para pemimpin dan pengelola dataran hitam di masa depan. Bagian tentara ini memiliki persyaratan minimum bahwa anggotanya harus belajar di divisi ini selama 10 tahun dan mencapai level 50 untuk lulus. Setelah kedua persyaratan ini dipenuhi, orang-orang ini akan menyelesaikan kursusnya dan benar-benar mulai menjalankan aktivitas kepemimpinan di luar ketentaraan. Lagi pula, setelah membicarakan masalah ini selama beberapa menit, Abi akhirnya menanyakan hal lain kepada Minos. Tahukah kamu jika penerus kerajaan-kerajaan ombak sudah dipilih? Mendengar hal itu, Minos memejamkan mata sejenak, mengingat semua yang terjadi hampir 1,5 tahun yang telah berlalu sejak pertemuan pemuda ini dengan Charles dan Blake. Tak lama setelah peristiwa itu, kedua pangeran muda itu mengurangi tindakan mereka karena kerugian besar yang mereka derita terhadap Minos. Pada saat yang sama, pangeran pertama mengambil keuntungan untuk meningkatkan posisinya. Akibatnya, persaingan memperebutkan tahta menjadi sedikit lebih seimbang, dengan Pangeran Wilfred semakin mendekati pengaruh pangeran ketiga. Setelah itu, beberapa perkelahian terjadi di antara ketiga individu tersebut, dengan ketiga bersaudara tersebut menderita banyak kerugian, sampai pada titik di mana salah satu dari mereka melepaskan tahta kerajaan negara. Namun, keadaan tidak begitu menguntungkan bagi satu pihak. Meskipun pangeran ketiga pada awalnya menerima lebih banyak dukungan daripada saudara-saudaranya, lama-kelamaan, anehnya, Charles telah kehilangan sekitar 30% dukungan eksternal yang ia miliki di awal. Hal seperti itu sangat membantu saudara-saudaranya bertahan dalam masa sulit di negara bagian itu, membuat pilihan penerus kerajaan menjadi semakin sulit. Itu karena di kerajaan ombak, seperti di negara-negara lain di kawasan ini, putra mahkota harus menjadi orang yang paling mendapat dukungan internal dan eksternal. Hal seperti itu bersifat budaya dan terkait dengan keseimbangan kekuatan regional yang dibangun oleh gereja spiritual. Pokoknya, Minos kemudian mulai berbicara. Campur tangan saya tampaknya telah mengacaukan hidup orang yang menyedihkan itu, tetapi dia akan mendapatkan jabatan putra mahkota. Tentu saja banyak kerugian yang dialami Charles terkait dengan Minos, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dia telah membuat beberapa kesepakatan dengan kekuatan Pulau Batu di masa lalu. Pada dasarnya, dia telah melarang semua keluarga bangsawan di tempat itu untuk mendukung pria itu. Tapi tindakan pemuda ini melampaui apa yang dia tahu. Lagi pula, karena urusannya dengan keluarga Nash, keluarga Allen terpaksa berhenti mendukung Charles, dan fokus sepenuhnya pada perang dagang dengan lawan-lawan mereka. Di sisi lain, beberapa keluarga di kerajaan Cromwell disibukkan dengan perang antara keluarga Hayes dan Chambers, sehingga mereka tidak terlibat dalam masalah eksternal. Selain campur tangan Minos, keadaan juga menjadi tegang di kerajaan salju, di mana seorang pangeran telah dibunuh beberapa bulan sebelumnya, menyebabkan kegemparan di negara itu. Karena semua ini, Charles telah kehilangan banyak dukungan dari keluarga-keluarga dari kerajaan salju, tempat-tempat ini. Jadi begitu, tapi bagaimana dengan pangeran yang lain itu? Abi bertanya sambil meremas tangannya dengan kuat. Minos selalu menatap dinding kaca kantornya dengan tatapan tegas dan berkata, setelah Wilfred kehilangan salah satu tangannya dari Charles dan menarik diri dari perebutan takhta, Blake berkembang pesat dalam persaingan, tapi itu hanya menunda hasil yang menguntungkan dari Wong tersebut. Dan kapan orang itu akan naik takhta? Saya tidak yakin. Berdasarkan surat terakhir yang saya terima dari Ellen, sepertinya dia akan diangkat menjadi putra mahkota akhir minggu ini. Setelah itu, kerajaan ombak akan diperintah oleh seorang bupati sampai Raja Walker meninggal. Jawabnya sambil mengingat informasi yang baru didapatnya minggu ini. Konfigurasi seperti ini,
di mana putra mahkota akan secara resmi menerima posisi tersebut dan baru kemudian menjadi raja, merupakan tradisi daerah lainnya. Di semua negara bagian di wilayah utara benua tengah ini, jika seorang raja baru naik tahta sebelum raja sebelumnya meninggal, hal itu dianggap sebagai aib besar. Faktanya, hal seperti itu hanya bisa terjadi sebulan setelah penguburan kerajaan, dua kesempatan yang secara tradisional dilakukan oleh perwakilan tingkat tinggi gereja spiritual. Dan mengenai kemungkinan raja turun tahta sebelum meninggal, memberikan kekuasaan langsung kepada penggantinya, ya, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena mati sebagai raja dianggap sebagai kehormatan tertinggi bagi masyarakat dunia ini, dan mereka yang melewatinya akan mendapat prestise maksimal, seringkali dianggap sebagai pahlawan. Dan salah satu prinsip gereja spiritual mengatakan bahwa para pahlawan dunia ini memiliki kesempatan untuk menjalani reinkarnasi karena keyakinan yang dimiliki jutaan orang terhadap orang-orang ini. Mereka percaya bahwa selama seseorang tidak dilupakan oleh orang yang masih hidup dan diingat oleh jutaan orang, orang yang telah meninggal tersebut memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kebanyakan orang tidak tahu dari mana kepercayaan ini berasal, tapi kepercayaan ini sudah ada sejak lama sehingga tidak ada yang mempertanyakannya. Dan akibatnya, tidak ada raja yang sekarat yang akan melewatkan kesempatan untuk mati seperti pahlawan dan mungkin mendapatkan izin ke kehidupan kedua. Ini adalah tradisi lokal mengenai suksesi kerajaan. Minos kemudian menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh pipi kanan Abil lalu memberitahunya. Jangan khawatir, sebelum raja itu meninggal, kita masih akan menimbulkan masalah bagi cacing itu. Dia mungkin telah mengalahkan kita dalam masalah ini, tapi tidak masalah jika gereja spiritual mengakui dia sebagai pewaris tahta itu. Jika dia mati, semua ini tidak akan menjadi masalah. Dia mengangguk padanya sebelum mendekat ke wajahnya dan menciumnya. Setelah itu, keduanya berpisah, dengan Abi kembali menjalankan tugasnya di markas tentara setempat dan Minos kembali ke urusan kedaulatannya. Sementara anggota pasukan Minos yang paling kritis melakukan aktivitas mereka di kota kering dan kerajaan tata ruang, penduduk lokal menikmati evolusi layanan lokal. Dalam waktu kurang dari setahun sejak Minos kembali dari kerajaan ombak, menara budidaya kota kering secara bertahap mengalami transformasi, yang mengakibatkan peningkatan kapasitas tempat ini. Berdasarkan angka terbaru, layanan ini telah meningkatkan jumlah kamar sekitar 150% dan kini mampu melayani sekitar 12.000 orang secara bersamaan. Namun, karena sebagian besar penduduk kota ini tidak mampu bercocok tanam di tempat seperti ini setiap hari, juga tidak punya waktu untuk bercocok tanam terus-menerus, tempat ini sudah mampu melayani sekitar 50.000 orang dalam sebulan. Dan jumlah lowongan terus bertambah pada tingkat yang sama seperti sebelumnya dan akan terus berlanjut selama beberapa bulan ke depan hingga seluruh kesepakatan Minos dan Todd diselesaikan. Kesepakatan yang dibuat Minos dengan Todd sudah mulai dipenuhi lebih dari 9 bulan yang lalu ketika pengiriman pertama susunan spiritual mulai berdatangan di kota ini. Dan dengan itu, dalam waktu kurang dari 1 tahun, hal seperti itu akan mencapai kesimpulannya, yang akan memungkinkan menara budidaya setempat untuk berkembang lebih jauh lagi. Berkat bertambahnya jumlah lowongan yang ditawarkan oleh layanan ini, semakin banyak orang yang dapat lebih sering bercocok tanam di lokasi ini. Bagaimanapun, laju pertumbuhan jumlah lowongan jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan penduduk di kota ini. Dan tidak heran kekuatan rata-rata lokal mencapai level 40 untuk pertama kalinya dalam sejarah tempat ini. Sebagian besar mantan penduduk kota kering, yang telah tinggal di sini sejak kedatangan Minos, dan pada saat itu berada pada tahap budidaya keempat, telah berkembang pesat di masa lalu, dan hampir semuanya telah mencapai tahap kelima hari ini. Contohnya adalah keluarga Lee dan Allison, di mana orang tua dari wanita muda ini masing-masing berhasil melonjak sekitar 10 level dalam periode ini. Adapun kakak laki-laki dari pemuda itu, dia telah berhasil mencapai tahap kelima budidaya, serta telah bergabung dengan tentara. Peningkatan ini terlihat pada banyak keluarga kota kering, bahkan mereka yang baru saja pindah ke sini. Akibat evolusi ini, jumlah pertarungan di arena lokal meningkat drastis. Tempat seperti itu seringkali mencapai kapasitas maksimumnya pada akhir pekan, ketika banyak terjadi perkelahian antara warga yang lebih berkuasa. Sedangkan untuk pertarungan-pertarungan yang lebih sepele, yang biasanya berlangsung di tengah minggu, meski tidak memiliki penonton maksimal, setidaknya selalu ada beberapa ribu penggarap yang menyaksikan acara tersebut. Bagaimanapun, saat ini terdapat suasana yang jauh lebih kompetitif di kota kering,
dengan semakin banyak orang yang memutuskan untuk menjadi pejuang dan bertarung di panggung paling bergengsi di sana. Oleh karena itu, kemampuan bertarung dan pemahaman warga terhadap aktivitas tersebut meningkat pesat, seiring dengan peningkatan tingkat rata-rata lokal. Di tengah salah satu jalan sibuk di kota kering, terdapat sebuah bangunan besar berbentuk huruf H, di mana beberapa orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Umumnya yang sering berkunjung ke tempat itu adalah warga lanjut usia, dengan tanda usia di sekitar mata dan rambut beruban. Namun, beberapa anak muda sesekali lewat, terkadang berjalan seolah-olah mereka terluka. Di lain waktu, orang-orang dengan anggota tubuh yang hilang akan berjalan di sekitar gedung itu, sering kali ditemani oleh setidaknya satu orang lainnya. Itu adalah rumah sakit umum, tempat Dilian menerapkan ilmunya untuk pengajaran dan pengembangan kedokteran di dataran hitam. Selain itu, tempat ini menawarkan layanan berkualitas tinggi kepada warganya, dengan lebih dari 30 dokter yang siap membantu dan biaya rendah untuk berbagai jenis perawatan. Sudah ada profesional tingkat rendah kelas 2 di rumah sakit ini, yang dibawa Minos dari Wilberg melalui kontrak jiwa yang telah dia tanda tangani sebelumnya. Dan dengan itu, satu-satunya hal yang saat ini tidak dia miliki di lokasi ini adalah seorang dokter tingkat tinggi tingkat 2, seorang profesional yang setidaknya harus berada di level 56. Namun tidak butuh waktu lama untuk mengubah kenyataan itu karena Dilian telah mencapai level 52 dalam periode yang telah berlalu. Dengan cadangan kristal spiritual di dataran hitam dan rangkaian pelatihan dari sekolah kedokteran setempat, pria ini merasa percaya diri untuk mencapai level itu hanya dalam waktu 3 tahun. Pada saat itu, rumah sakit ini akhirnya menjadi salah satu yang terbaik di kawasan ini. Bagaimanapun, sementara tempat itu berfungsi seperti biasa, di sekitar rumah sakit ini, beberapa orang yang mengenakan pakaian berbeda akan dengan tenang lewat dari waktu ke waktu. Orang-orang ini sepertinya tidak datang atau pergi dari rumah sakit, melainkan hanya berpatroli di area tersebut seolah-olah sedang mengawasi sekelilingnya. Mereka mengenakan pakaian nila serupa, sehingga siapapun yang melihatnya dari dekat dapat melihat simbol dataran hitam di dada kiri dan tanda pengenal di dada kanan. Selain itu, ada beberapa hal yang menarik perhatian warga yang melihat oknum tersebut. Dan di tengah patroli rutin beberapa orang yang mengenakan seragam nila ini, beberapa warga duduk di bangku di alun-alun terdekat sambil bergumam. Ini menarik, meskipun saya sudah tinggal di kota ini selama lebih dari sebulan, saya tetap terkesan dengan fakta bahwa pemerintah setempat bahkan mempekerjakan orang-orang dengan bakat kulit putih untuk menjadi polisi kota. Seorang pria botak berkomentar sambil melihat ke arah tim yang terdiri dari 2 penjaga yang sedang berpatroli di wilayah itu saat ini. Setelah mendengar ini, orang lain yang ada di alun-alun itu tersenyum dan berkata, "Tapi itu tidak seaneh yang kamu pikirkan. Masalahnya adalah rumit melihat orang-orang dengan talenta kulit putih di atas level 29 di wilayah kita. Oleh karena itu, orang-orang dari rentang talenta ini jarang dipekerjakan untuk layanan keamanan, terutama ketika kita melibatkan keluarga bangsawan atau organisasi besar, yang biasanya memiliki orang-orang dengan talenta hitam. Tetapi di kota kami, berbeda." Pria berjanggut lebat itu berkata dengan bangga. Di sini, bahkan warga dengan bakat kulit putih dapat dengan mudah mencapai level 30. Setelah mendengar komentar orang ini, orang lain yang berdiri di sana berkata, "Benar, kakek buyutku memiliki bakat putih, dan meski begitu, dia sudah berada di level 34. Dan dengan tingkat budidaya tersebut, ia berhasil masuk ke Satpol PP, pada seleksi pertama yang berlangsung 6 bulan lalu." Dia berkata, polisi kota yang dibicarakan orang-orang ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk berpatroli, menangani masalah-masalah kecil di daerah, dan memelihara penjara setempat. Organisasi seperti itu telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dan akhirnya selesai 6 bulan lalu ketika kontingen pertamanya dipilih. Kriteria untuk bergabung dalam organisasi ini sangat mirip dengan tentara lokal, hanya saja orang-orang yang berbakat berkulit putih juga dapat bergabung dengan Satpol PP. Selebihnya, hal ini identik dengan kebutuhan tentara, termasuk pangkat dan gaji yang diterima. Namun, meskipun persyaratan untuk masuk ke kedua organisasi ini serupa, polisi memiliki tujuan yang sangat berbeda dengan tentara, sehingga mereka menarik tipe orang lain. Tujuan dari organisasi semacam ini bukanlah untuk berperang atau melindungi wilayah, namun untuk membuat hidup berdampingan di perkotaan serapi mungkin, menerapkan hukum dan menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut. Dan karena itu,
Anggota polisi tidak perlu memiliki bakat seperti tentara, atau memiliki level setinggi itu. Padahal, pelayanan mereka seringkali hanya sebatas administrasi dan pengawasan. Menyelesaikan masalah kecil adalah fungsi utama dari polisi kota-kota kering. Dan jika sesuatu yang lebih besar terjadi di kota, tugas mereka bukanlah mencegah kejadian tersebut, namun memungkinkan tindakan cepat oleh kekuatan pertahanan di tempat itu. Tentara polisi kota telah dibentuk beberapa bulan yang lalu, saat ini memiliki kontingen yang terdiri dari 1.000 petugas polisi untuk berpatroli di kota dan menyelesaikan masalah-masalah kecil setempat. Namun, ini bukan satu-satunya layanan yang disediakan oleh agen lokal tersebut. Tidak, mereka juga bertugas mengelola penjara kota kering, sebuah tempat yang dibangun di basement markas polisi kota. Tempat ini terletak di wilayah selatan kota, di dalam sebuah bangunan berbentuk persegi panjang, dilindungi tembok setinggi 8 meter dan banyak petugas polisi. Ada susunan spiritual untuk menyegel budidaya para tahanan di tempat ini, jadi orang terkuat di kota ini tidak perlu mengurus hal seperti itu. Faktanya, peran polisi di tempat ini bukan untuk mencegah kaburnya para tahanan tetapi untuk memastikan bahwa mereka terus membayar hukuman mereka, mengurus administrasi tempat ini dan memberi makan para tahanan. Akan sangat disayangkan jika seseorang yang menerima hukuman penjara seumur hidup meninggal karena masalah internal. Hal seperti itu tidak masuk akal. Terkadang hukuman terbaik adalah kematian, namun melanjutkan hidup mungkin merupakan hukuman terburuk bagi penjahat tertentu dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, kehadiran kekuatan yang lebih besar diperlukan untuk membujuk para penjahat untuk terus bertahan. Terakhir, selain polisi yang mempunyai peran investigasi, mereka juga bertanggung jawab untuk mengadili para penjahat di pengadilan kota, di mana hukuman akan diputuskan. Situs ini telah dikembangkan selama 2 tahun, tepat setelah Undang-Undang Tertulis Kota Kering siap. Pada saat itu, seperangkat aturan tersebut belum diterbitkan karena tidak adanya sistem peradilan dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Dan selama waktu yang telah berlalu, kedua hal tersebut telah dikembangkan dan dipraktikkan. Pertama, polisi kota telah diluncurkan. Kedua, sekitar 4 bulan yang lalu, pengadilan kota akhirnya mulai beroperasi. Tempat ini mengikuti hukum tertulis kota kering dan memiliki 2 jenis penilaian. Yang pertama berkaitan dengan persidangan kejahatan umum, seperti pencurian, gangguan publik, perusakan properti publik atau pribadi, dan lain-lain. Ada pegawai resmi yang mampu memeriksa kasus-kasus yang berada dalam posisi netral dan memiliki wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menjatuhkan hukuman. Adapun jenis persidangan yang kedua adalah persidangan yang menangani kasus-kasus berat, seperti contoh pengkhianatan, pembunuhan, dan lain-lain. Orang yang melakukan salah satu kejahatan ini harus melalui proses yang sama seperti jenis pertama, ditambah lagi bagian kedua, uji coba publik. Bagian pertama dari jenis putusan kedua ini pada dasarnya menentukan apakah para terdakwa memang bersalah atas perbuatannya. Jadi, jika kesalahan terbukti, orang-orang ini akan diadili di depan umum, di mana masyarakat dapat menentukan hukuman terhadap orang-orang ini. Namun penilaian publik mempunyai keterbatasan. Orang yang bersalah tetap harus membayar kejahatannya, meskipun penduduk memutuskan untuk membebaskannya dari hukuman maksimal. Bagaimanapun, sistem peradilan ini semuanya didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh hukum tertulis kota kering. Hal semacam itu menimbulkan serangkaian pelanggaran dan hukumannya, mulai dari perkelahian rumah tangga biasa hingga kasus pembunuhan dan makar. Peraturan ini merinci bagaimana polisi harus bertindak ketika menangani tersangka, bagaimana keputusan dibuat, tenggat waktu, hak-hak terdakwa, dan akhirnya, hukuman dan penerapannya. Itu sangat rinci dan telah melewati 100 halaman. Meski begitu, buku tersebut hanya memuat hal-hal mendasar yang diperlukan untuk hidup berdampingan secara damai di kota besar. Dunia kultivasi bisa jadi kacau, dan banyak orang suka melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, kelompok yang lebih lemah tidak akan pernah ingin tinggal di tempat di mana mereka bisa dibunuh kapan saja, di tempat tanpa hukum. Dan kenyataannya adalah, jika Anda bukan yang terkuat di dunia, cepat atau lambat Anda akan berada di pihak yang lemah, dan Anda akan membutuhkan aturan-aturan ini. Jadi, bahkan di dunia kultivasi, orang-orang menghargai aturan yang mengatur kehidupan mereka dan mengurangi kemungkinan seseorang meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Kebebasan saya berakhir ketika kebebasan orang lain dimulai. Demikian kalimat pembuka dari buku Hukum Kota Kering yang dapat dibaca oleh setiap penduduk atau pengunjung di perpustakaan setempat.
Dan pada frasa inilah hukum setempat didasarkan. Misalkan seseorang ingin melakukan sesuatu yang tidak mengganggu kehidupan orang lain, pelayanan publik atau swasta. Dalam hal ini, orang tersebut dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Contoh undang-undang tersebut adalah larangan perkelahian di jalan-jalan kota, pembunuhan, pemerkosaan, makar. Pelanggaran, setiap perkelahian di jalanan atau bangunan umum di kota kering, kecuali di tempat yang diusulkan untuk kegiatan ini. Hukuman, 1 bulan penjara, 1000 kristal kualitas rendah dan bekerja di ladang pertanian selama 1 tahun. Pelanggaran, pemerkosaan, hukuman, 1000 tahun penjara, pengebirian seluruh organ, 100 cambukan sehari, dan di akhir penjara, pengembangan spiritual harus dilumpuhkan. Pelanggaran, pembunuhan, hukuman, dapat berkisar dari 1000 tahun penjara. Melumpuhkan pengembangan spiritual, pembayaran kepada keluarga korban, bekerja di pertanian selama 200 tahun, hingga bahkan kematian. Pelanggaran, pengkhianatan, hukuman, kematian, keluarga orang tersebut harus diasingkan dari dataran hitam tanpa batas waktu, kehilangan semua harta benda pribadi dan keluarga. Ada lebih banyak hal dalam masing-masing aturan ini, tetapi sebagian besar penduduk hanya perlu mengetahui apa yang tidak boleh mereka lakukan dan kemungkinan hukumannya. Adapun rincian lainnya, hal ini hanya penting bagi polisi kota, yang mempunyai tugas untuk menyelidiki dan mengadili, dan pengadilan kota, yang harus mengikuti rincian ini dengan ketat. Dan ketika undang-undang ini dikeluarkan, masyarakat cukup penasaran dengan hukuman bagi makar. Itu karena meskipun pengkhianat dibunuh, hukuman bagi keluarga tidaklah normal. Namun berbeda dengan di kota kering karena tempat ini merupakan lahan peluang. Jadi, jika ada orang idiot yang berpikir untuk mengkhianati tempat ini, dia bisa yakin bahwa dia tidak hanya akan dibunuh, tetapi keluarganya juga akan kehilangan semua hak yang ditawarkan oleh tempat ini. Dan itu akan sangat berat bagi orang-orang ini, yang mungkin tidak bisa disalahkan atas hal seperti itu. Tapi Minos tidak peduli. Misalkan seseorang ingin mengkhianati dataran hitam setelah semua peluang yang dibawa pemuda ini ke tempat ini. Dalam hal ini, seorang pengkhianat bisa yakin bahwa tindakannya akan menghancurkan keluarganya sendiri. Hal yang paling mungkin dilakukan dataran hitam adalah mengirim keluarga-keluarga ini keluar dari wilayah ini dengan selamat dan mendoakan semoga mereka beruntung di tempat lain. Dan aturan ini berlaku untuk seluruh penduduk kota kering, baik masyarakat biasa maupun individu yang terafiliasi dengan organisasi di tempat ini. Akhirnya rombongan yang tadi berbincang di alun-alun dekat kompleks rumah sakit setempat mulai bubar. Pada saat yang sama, salah satu dari orang-orang itu memikirkan fitur-fitur baru di kota kering ini. Ah, sepertinya aku bisa masuk ke Satpol PP ini kurang dari setahun. Aku harus berusaha lebih keras mulai sekarang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sementara segala sesuatunya berkembang dengan cara yang biasa di kota kering, di bagian tertentu dari benua tengah, terdapat kawasan hutan yang luas, tidak jauh dari konsentrasi manusia, dari mana seorang wanita muda dengan rambut hitam terbang keluar. Dia berada di atas seekor elang raksasa, seluruhnya berwarna putih, dengan paruh kuning. Ia terbang dengan kecepatan tinggi, membuat rambut lurus gadis muda itu menggantung di udara seolah-olah melayang. Wanita muda ini cantik dan memiliki tubuh dengan ukuran sempurna, tidak berlebihan dalam arti apapun. Dan sementara pakaian birunya berkibar di udara, wanita muda ini mengamati kota dari jauh dengan senyuman di wajahnya, memikirkan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Saya akhirnya menyelesaikan misi saya. Sekarang aku akhirnya bisa meluangkan waktu untuk pergi ke dataran hitam. Gadis berambut hitam itu bergumam dengan suara rendah saat dia memberi isyarat agar elang besarnya mendarat di kota besar yang terbentang di depannya. Saat dia mengikuti jalannya menuju tempat itu, wanita muda ini memiliki senyuman manis di wajahnya saat dia memikirkan orang yang paling ingin dia temui saat ini. Oh, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu, Minos. Aku menjaga diriku selama ini karena kamu, pikirnya ketika wajahnya memerah lembut, dan dia merasakan panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah murid muda Ibu Minos, Ruth Miles, yang sudah lama tidak memberi kabar kepada penguasa muda ini. Dia telah kembali ke Flaming Empire setelah turnamen spiritual berakhir. Setelah itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dan berlatih di sekte tersebut. Namun bukan itu saja, karena dengan tanggung jawab yang dimiliki setiap murid, dari waktu ke waktu,
remaja putri ini harus keluar untuk menyelesaikan misi, seperti yang baru saja dia selesaikan. Menjadi murid sekte besar tidaklah mudah, dan bagi orang-orang berbakat seperti Ruth, tuntutannya bahkan lebih besar daripada tuntutan individu biasa. Meskipun hal ini menyulitkan orang-orang berbakat, hal ini juga membantu mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, membantu mereka menjadi ahli lebih cepat. Sebagai hasil dari pelatihan dan misi yang harus dia selesaikan, remaja putri ini telah mencapai level 50 selama lebih dari 6 bulan. Hanya perlu beberapa minggu sebelum dia mencapai terobosan berikutnya. Ah, kalau bukan karena misi ini, aku pasti sudah berada di kota kering sekarang. Pikirnya dalam hati, merasa sedikit cemas untuk bertemu Minos. Seiring berjalannya waktu, wanita muda ini menyadari bahwa dia memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap Minos, sesuatu yang bukan sekadar hasrat seksual. Faktanya, Ruth sebelumnya mengira bahwa setelah dia kembali ke sekte, dia mungkin akan tertarik pada pria lain dan mungkin Minos hanyalah hubungan biasa saja. Ruth cukup menarik, dan bahkan sebelum bertemu Minos, dia sudah didekati setiap hari oleh banyak murid di sektenya. Dan hal seperti itu tidak berkurang setelah wanita muda ini kembali dari dataran hitam. Namun, setelah lebih dari 2 tahun tidak bertemu dengan pemuda itu, dia tidak melupakan pemuda itu dan tidak tertarik pada banyak orang yang mencoba merayunya. Dan dengan itu, dia telah menetapkan tujuan pribadinya untuk mencapai level 50 dan kemudian pergi ke dataran hitam untuk menemui Minos lagi. Tapi agar hal seperti itu berhasil, selain mencapai level ini, jumlah minimum yang diperlukan baginya untuk mencapai bepergian keluar dari negara bagian itu, dia juga harus melakukan beberapa misi. Itu karena, di Sekte Awan Abu-Abu, murid seperti Ruth harus melakukan sejumlah misi setiap tahunnya. Dan, untuk memastikan waktunya bersama Minos tidak terganggu, wanita muda ini telah menyelesaikan beberapa misi ke depan. Karena alasan ini, dia tidak segera berangkat ke dataran hitam setelah mencapai level 50. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu, elang itu mulai turun di dekat kota yang tampaknya merupakan lingkungan besar, dikelilingi oleh pepohonan dan beberapa ladang berbeda. Itu adalah rumah dari Sekte Awan Abu-Abu. Dan tidak memerlukan waktu lama bagi remaja putri tersebut untuk menuju ke aula misi, di mana dia harus melaporkan hasil misinya. Setelah menghabiskan 4 bulan di luar sekte untuk menyelesaikan misi ini, Ruth telah menyelesaikan tanggung jawabnya dan dapat meninggalkan tempat ini setelah beberapa hari lagi. Dia begitu gembira dengan prospek bertemu kembali dengan Stuart muda sehingga dia bahkan tidak peduli dengan imbalan yang dia peroleh dengan mencatat pencapaiannya. Dan tepat setelah dia selesai menerima hadiahnya, Ruth mendengar suara wanita memanggil namanya, di tengah-tengah tempat di mana misi didaftarkan di Sekte Awan Abu-Abu. Ruth, apakah kamu akhirnya kembali dari misimu? Seorang wanita muda berambut merah bertanya padanya. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan mendekati Ruth, berjalan di samping seorang wanita muda berambut biru. Beralih untuk melihat siapa yang meneleponnya, Ruth tidak membuang waktu melihat dua wanita yang biasa dia bantu dan yang bisa dianggap sebagai temannya di sekte tersebut. Aku sudah selesai menyelesaikan semua masalahku selama 2 tahun ke depan. Dia berkomentar sambil melihat ke arah Kara dan Mona. Kedua remaja putri ini telah berpartisipasi dalam turnamen spiritual edisi terakhir, bersama dengan Minos dan Abi, bergabung dengan sekte yang sama dengan Ruth. Setelah itu, teman muda Abi, Mona, dan pemuda berambut merah yang menempati posisi ketiga dalam kompetisi itu menjadi dekat satu sama lain. Dua dari mereka berasal dari benua tengah bagian utara yang miskin, dan mereka masih menjalin kontak satu sama lain selama turnamen itu, bersama dengan Minos dan Ruth. Jadi, dengan begitu, tidak sulit bagi mereka bertiga untuk menjadi teman di tempat ini. Dan setelah datang ke Flaming Empire, kedua gadis itu mengalami peningkatan pesat, dengan Mona mencapai level 45 dan Kara level 47. Akhirnya, setelah mendengar jawaban Ruth, Kara kemudian bertanya padanya dengan senyuman di wajahnya. Jadi, apakah kamu benar-benar pergi ke wilayah Minos? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Ruth menjawab, dengan wajahnya yang sedikit memerah. Dia sudah memberitahu keduanya bahwa dia akan melakukan perjalanan jauh ke utara benua tengah untuk menghabiskan waktu bersama Minos setelah melakukan misi ini. Mona lalu menatap Ruth sejenak lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mengerti Anda ingin pergi mengunjunginya, tapi kenapa kamu ingin menghabiskan begitu banyak waktu di sana? Tidakkah kamu keberatan jika kultivasimu tertunda karena hal itu? Aku tidak peduli.
Itu hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Jadi, tidak akan ada bedanya. Dia berkata segera tanpa ragu-ragu. Dan di mana wilayah kekuasaannya? Kamu tidak pernah menceritakan apapun kepada kami, bahkan setelah sekian lama kita berteman, keluh Kara sambil mengerucutkan bibir merah mudanya. Setidaknya kamu bisa memberitahu kami nama aslinya. Jelas, Ruth tidak akan mengkhianati kepercayaan Minos dengan membicarakan hal-hal penting ini dengan siapapun selain ibunya, Maisi. Meskipun keduanya jauh dari keluarga dan memiliki hubungan baik dengan Minos, satu surat saja sudah cukup untuk mengakhiri kedamaian Stuart muda. Kamu akan mengetahuinya di masa depan, hehe. Dia berkomentar sambil memejamkan mata sejenak dan tersenyum. Ah, aku membayangkan dia sudah lebih kuat dariku saat ini. Dia berpikir dalam hati, merasa bahwa dialah yang akan membantunya dalam latihan dan bukan sebaliknya. Dia kemudian bermain dengan dua remaja putri itu. Mungkin aku akan membawa kalian berdua ke sana ketika kamu mencapai level 50, hehe. Oh, tapi bukankah itu hal yang buruk? Minos mungkin hanya akan melihat seberapa baik kita ketika kita datang ke Flaming Empire sementara dia diam di tempat terbelakang itu. Kara berkomentar dengan ekspresi sedikit frustasi. Baginya, pemuda seperti Minos harus berada di tempat terbaik di dunia, menjadi lebih kuat dan menjadi seseorang yang dominan yang menentukan nasibnya sendiri. Pria seperti itulah yang membuatnya tertarik. Tapi Minos telah membuat pilihan yang mengecewakan untuk tetap tinggal di tempat itu. Menurutku dia akan baik-baik saja. Ruth berkomentar samar-samar dengan seringai di sudut mulutnya. Tetapi bagaimana dengan kakakmu? Apakah kamu punya kabar tentang dia? Ya, haha. Ford sepertinya telah diterima sebagai murid salah satu tetua sektenya. Karena itu, dia sudah mencapai level 46. Gadis berambut merah berkomentar dengan bangga. Ini luar biasa. Ngomong-ngomong, Kara, finalis turnamen spiritual itu, Troy, satu sekte dengan kakakmu. Tahukah kamu di level apa dia sekarang? Mona bertanya dengan sedikit kemerahan di wajahnya. Tentang ini,